Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok SA akan menjelaskan tentang peran organisasi Islam di Indonesia. A. Peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. 1. Turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Ulama Fathahillah, Sultan Babullah, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Habib Abdurrahman. 2. Membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Halim, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selain pada masa penjajahan Portugis dan Belanda, para ulama juga banyak yang ikut berperang ketika masa penjajahan Jepang. Di antara mereka yang dimaksud adalah Muhammad Daud Barrow dan Kiai Haji Zainal Mustafa. B. Peranan organisasi Islam dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Yang pertama, Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1905 di kota Solo oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adi Surya. Tujuan organisasi ini pada awalnya adalah menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Tiongkok dan juga memajukan agama Islam. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama atau biasa disebut sebagai NU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Bisri Syamsuri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. NU didirikan oleh Jamiyah, yaitu sebuah organisasi keagamaan dan sosial dengan tujuan untuk memegang dengan teguh pada salah satu mazhabnya Imam 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah al-Nu'man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja menjadikan kemaslahatan agama Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab dari kata Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berarti terpuji. Kemudian mendapat tambahan ya nisbah yang bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah. Yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit. Yang ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam mencetak kader-kader Islam. Dan yang terakhir, tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Peran Muhammadiyah. Yang pertama, peran Muhammadiyah di awal kemerdekaan. Di awal persiapan kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah memiliki kontribusi yang cukup besar. Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan tokoh Muhammadiyah terlibat dalam perumusan dasar negara bersama dengan tokoh lainnya seperti Mohatta dan Wahid Hasyim. Selain Ki Bagus Hadikusumo, banyak tokoh Muhammadiyah lain yang punya peran penting pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peran Muhammadiyah di era sekarang. Muhammadiyah berperan besar di bidang pendidikan dan sosial. Saat ini memiliki lebih dari 5.000 sekolah dengan lebih dari 1 juta siswa, serta 172 perguruan tinggi. Yang keempat, Persatuan Islam. Awal berdiri pada 12 September 1923,
di Bandung oleh sekelompok Muslim yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Tujuan utama membentuk paham keagamaan yang kuat dan mencetak pendakwah yang mampu menyebarkan serta mempertahankan agama Islam. Peran politik menganggap aktif dalam politik sebagai salah satu kewajiban agama. Banyak tokoh Persis yang menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Menegakkan ideologi Islam dalam masyarakat memerlukan gerakan dan kekuatan politik. Tokoh sentral Persis dalam sejarah nasional M. Natsir, tokoh Persis yang menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia dan Ketua Umum Masyumi. Isa Ansari, pimpinan Persis yang aktif dalam pergerakan politik nasional. 5. Majelis Islam A'la Indonesia. Latar belakangnya adalah didirikan pada 21 September 1937. Penggagasnya ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan awal menjadi wadah kerjasama organisasi Islam sebelum kemerdekaan. Anggota MIAI antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, PSII, PAI, Persis, PUI, dan organisasi Islam lainnya. Peran MIAI meliputi awalnya sebagai koordinator kegiatan umat Islam, berkembang menjadi alat pemersatu umat Islam menghadapi politik Belanda yang memecah belah. Pembubaran pada tahun 1943 dibubarkan oleh penjajah. Dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Penggantinya digantikan oleh Masyumi sebagai wadah baru aspirasi umat Islam. Anggota MIAI tahun 1939 sampai 1945, ulama bersatu dalam satu majelis. MIAI semakin aktif dalam perjuangan umat Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.